bacaannya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni 'anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'taz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsani qala an ta'buda Allaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni 'anis sa'ati qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili qala fa akhbirni 'an amaratiha qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani thumma intalaqa falabathtu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Nah, kamari dugikeun ka ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kiamat. Ayeuna urang lajeng kana fiqhul hadis wa ma yursyidu. Jadi pemahaman hadis dan apa yang menjadikan atau apa petunjuk dari hadis itu. Dari hadis ini gitu ya. Satu, hadis ini ingin memberikan pemahaman kepada kita tahsinut thiyabi wal hay'atu. Tahsinu athyabi, jadi memperbagus pakaian, ya, memperbagus pakaian. Wal hay'atu sikap, jadi kejadian Jibril yang datang kepada Nabi adalah untuk memperbagus suatu pakaian dan sikap
yastahsinu irtida athyabi an-nadhifah. Jadi memperbagus dalam mengenakan pakaian dan di dalam mengenakannya dengan pakaian yang bersih. Wat tatyibu, dan memakai parfum wangi-wangian, birraihatiz zakiyah, yang baunya bersih, lidukhulil masjidi wa huduri majalisil ilmi, untuk masuk ke masjid dan menghadiri majelis ilmu. Wa ta'dibu fi majalisil ilmi, dan beradab pada majelis ilmu, wa ma'al ulama, beserta ulama. Fa inna Jibrila, maka sesungguhnya Jibril alaihi salatu wassalam, ata mualliman, datang sebagai guru pengajar, linnasi, kepada manusia, bihalihi wa maqalihi, dengan keadaan dan dengan perkataannya. Inilah suatu petunjuk hadis ini terkait tentang hadis yang disampaikan oleh Umar. Kejadiannya, ya, Umar melihat adalah memperbagus pakaian dan sikap. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang ruang-ruang ilmu tidak dengan adab. Kenapa tidak dengan adab? Karena tidak disampaikan dalam ruang ilmu itu bahwa di dalam berilmu haruslah menghadirkan pakaian yang bersih, pakaian yang wangi. Dalam masjid juga hadirkan adab. Kemudian dalam menghadiri majelis juga sama. Kemudian setelah masuk di ruangan majelis itu, kemudian yang paling penting adalah melakukan atau mensikapi segala perilaku dalam bermajelis itu, yaitu adab. Adab bersama guru, adab bersama ilmunya. Kemudian inilah yang menjadikan bagian dari petunjuk hadis ini. Berikutnya, yang kedua, pemahaman hadis dan petunjuk hadis ini adalah langsung pada pertanyaan, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Al-Islamu lughatan, Islam itu secara bahasa, al-inqiyadu. Apa itu? Al-inqiyadu itu adalah penuntun, mengarah, menunjuk. Jadi Islam itu secara bahasa adalah agama yang menuntun. Secara bahasa, Islam itu adalah agama yang mengarahkan. Secara bahasa, bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur. Jadi, kalaulah ada suatu agama yang mana agama tersebut tidak mengatur segala aktivitas manusia dari bangun sampai tidur kembali, maka itu tidak paripurna agama tersebut. Tetapi Islam dinamakan Islam karena Islam tersebut punya suatu aturan, arahan, petunjuk, dan penuntun yang paling penting untuk penganutnya atau untuk yang mengikuti agama Islam ini menjadi selamat. Makanya yang kedua, ketika sudah menuntun, bahasa atau arti Islam itu adalah al-istislamu. Setelah dia merasakan ada tuntunan, arahan, dan aturan, maka dia akan selamat. Kenapa Islam itu selamat? Salima yaslamu, ya, alima ya'lamu, atau aslama yuslimu islaman, itu adalah selamat. Jadi kata selamat dalam Islam tidak datang sendirinya. Tidak, tetapi kata selamat dalam Islam itu adalah proses. Di sana ada proses tuntunan, ada proses aturan, ada proses arahan, yang mana arahan tersebut memberikan suatu jalan keselamatan. Itulah Islam. Lillahi ta'ala, tentu saja keselamatan itu bukan untuk tujuannya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia sama-sama makhluk yang lemah. Karena manusia sama-sama makhluk yang membutuhkan. Maka keselamatan yang paripurna adalah tujuannya hanyalah kepada Allah.
Allah lah Maha Pencipta, Allah lah yang Maha Mengatur, Allah lah yang Maha memberikan jaminan rezeki. Itulah Rabb, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ciptaan tidak mungkin ada ciptaan yang sama ketika Allah ciptakan makhluk. Setiap ciptaan tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sama sebelumnya ataupun ada contohnya, tidak mungkin. Orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kandungan kembar saja itu kan berbeda. Berbeda sidik jarinya, berbeda sifatnya, berbeda sifat. Tetapi yang namanya makhluk akan mendapatkan sifat bawaan dari yang namanya Khaliq. Jadi Khaliq itu yang mewariskan atau mewarisi sifat bawaan kepada makhluk. Berikutnya, wahwa syar'an, dan Islam menurut syariat atau syara' qaimun ala asasi khamsin, yaitu yang dibangun atas 5 pondasi. Jadi Islam secara syar'i atau istilah itu adalah qaimun ala asasi khamsin, yang dibangun atas 5 pondasi. Apa pondasi pertama? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu pondasinya adalah syahadat bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Syahadat ini harus sudah selesai, bukan hanya satu perkara diksi bersaksi kepada Allah. Bukan hanya itu, tetapi menjadi bagian bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Tidak mungkin Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur rezeki kita, Allah yang mengurus kita. Tidak mungkin kita tidak beribadah kepada Allah. Tidak mungkin seorang manusia yang dijamin oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, tidak mungkin tidak kenal. Inilah maksud Allah bahwasanya syahadat itu bukan perkara menyaksikan, tetapi perkara memahami bahwa Allah lah pencipta, pengatur dan pemberi rizki, bahwasanya Allah tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya syariat yang terakhir adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menyadari bahwa tidak ada syariat-syariat yang lain, tidak ada syariat-syariat tambahan kecuali syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat ini, syariat Islam ini sudah sangat paripurna, sudah sempurna, sudah jelas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Inilah suatu bentuk bahwasanya Islam itu sudah paripurna, sempurna paripurna. Wa iqamus sholati, dan menegakkan salat. Jadi Islam secara syariat itu adalah yang kedua adalah harus tegak dengan yang namanya salat. Fi awqatiha kamilatash syuruti wal arkani, sesuai dengan waktunya yang sempurna syarat dan rukunnya. Jadi menegakkan perkara salat bukan hanya membasahi, bukan hanya membasahi anggota wudu, bukan hanya menegakkan saja, tetapi di situ ada syarat dan rukunnya. Kemarin sudah disampaikan bahwa syarat salat 1, Pak. Najum link khutbah itu. Syarat salat hiji, 1 niat. Niat menjadi bagiannya. Boleh 1, 2 syarat. Ari syaratnya naon? Syarat salat bersuci, bersuci. Sucinya dari mana? Dari hadas. Ari hadas teh naon?
Ya, hadas kecil, hadas besar, hadas kecil. Ari hadas naon? Kayak abdi orang ada mau pertanyaan ke ibu bapak jawabnya. Sabar hapunteuna. Hadas itu apa? Hadas teh naon? Hadas teh kotoran. Kotoran. Naon bedana hadas jeung najis? Ada kotoran najis, kotoran najis. Ada najis kotoran, bolak balik ya. Najis. Gitu ya. Nah, jadi hadas teh namina lagi hadas, Pak. Hadas satu baru. Ya, sesuatu yang keluar kotoran dari manusia itu baru namanya hadas. Kan hadas satu baru. Ya. Jadi kalimat hadas tidak bisa diidentikan dengan makhluk. Ya, ucing nuju berhadas. Tidak. Jadi kalimat hadas mah manusianya. Ya, alamun kotoran, kucing kotoran, sapi kotoran gitu. Ya, ari hadas mah itu yang melekat kepada manusia yang mukallaf. Makanya begitu kan hadas. Orang kencing berhadas gitu. Ya, berhadas. Sesuatu kotoran yang keluar ya dari tubuh itu. Kemudian BAB kotoran, BAB hadas, sesuatu yang baru keluar. Itu maksudnya teh. Itu nya. Ada juga hadas besar. Hadas besar mah naon hiji? Yos Pak Imam belajar fikih ya. Teu can kawin. Yos. Hadas besar. Jadi hadas besar itu haid jika perempuan ya. Kemudian mimpi basah bagi yang laki-laki. Kemudian berjima itu hadas besar. Ya, ada yang dikeluarkan? Ada. Ada yang dikeluarkan, itulah hadas. Jadi secara bahasa hadas itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Ada sesuatu baru teh proses naon? Jadi ada proses baru itu sesuatu yang keluar, kemudian yang keluar itu dinamakan baru, padahal lama dalam proses tubuhnya. Itunya. Ya? Hadas kecil. Itu, hadas kecil. Tidak semua hadas itu najis. Najis teh aya bagi tilu najis. Jadi ada klasifikasi najis, aya hadas. Jadi hadas mah yang timbul pada diri, itu hadas. Itu ari najis mah bisa di luar. Ya, najis kencing anak kecil di luar najis mah. Gitu. Nah, hadas orang kencingnya terus keluar dah kencingnya. Naon? Ya, ada ya sesuatu yang keluar. Ada mani, madhi dan wadi. Gitu. Ya, mani wadi mah ya tidak etama nanti hukum nanti tidak dengan mandi, cukup dengan wudu. Ya, tapi kalau mani mah wajib wudu. Gitu. Kumaha klasifikasina najis atau suci? Tidak najis. Ya, tidak najis itu. Ya intinya mah dihukumkan memang tidak najis ya. Tidak najis. Kenapa? Karena cairannya berbeda. Ada kencing dan mani kan beda cairannya. Ya, cairannya berbeda. Tetapi sesuatu yang keluar dari tempat keluar yang kubul dan dubur, ya, maka itu dinamakan hadas. Gitu. Hadas mah gitu. Ari najis mah tos keluar tah si hadasna teh gitu. Soal berbentuk, terus aya bentukna eta najis.
Itu najis teh aya tilu hiji najis najis moko papala mongolado lah wios we nya mana weh hiji mongolado naon najisna nya berat naon contohna mongolado anjingna eta teh anjingna ingusna buluna atau naonna liur anjingnya jika bejana gitu enggak kan bejana teh kan dipakai ke orang gitu jadi najis gitu itu jadi gue mata lamun najis liur karena baju besaran so iya mah kudu kana bulgul marom ieu mah ya kudu bulgul marom so diskusi we ieu mah jadi kumaha teh air liurna jadi ari anjing teh najisna naonna air liurna tapi di dalam hadis itu jika si air liur anjing itu dia minum pada bejana yang bejana itu kita pakai wadah air gitu. Terus kalau kena bisa juga celana tak. Kunaon bisa kena baju diletak. Aya nama orang barat coba geus ngahiji latah anjing teh nya. Geus ngahiji gitu. Geus ngahiji. Eta orang barat, da orang mun sok salat kan. Berarti di situ ada hikmah. Air liur anjing coba teliti. Ada apa di situ? Ya, ada apa di situ? Makanya orang coba tina air liur anjing heula. Bagaimana ketika konteks hadis itu mengatakan itu ada hubungan dengan bejana. Kemudian bagaimana dengan bagian-bagian baju, bagian misalkan benda-benda ya yang lain, tangan, apakah dihukumkan tetap najis atau tidak? Nah, kayak belajar fikih karena bulgul marom gitu ya. Ya, nah gitu. Nah, memang ada suatu bagian untuk apa? Untuk kebersihan. Hadis itu teh memberikan petunjuk ternyata kebersihan teh penting. Hiji ya, daripada iman. Memang benar iman itu kebersihan itu sebagian dari iman. Ayeuna orang sholat bersih ya. Jadi kebersihan itu memang benar meliputi segala aktivitas ibadah yang mana ibadah itu ada imannya. Gitu. Sholat bersih iman. Nanti hajinya terus puguhna eta mah. Sok nanti anu hubungan-hubungan jeung kebersihan. Pasti eta mah ada kebersihan mah hubunganna jeung ibadah maksud Allah teh. Nu ibadah eta teh bakal nimbulkeun kahiji kahusuan. Ya. Wan kenapa Wan? Gak apa-apa Wan. So, nah itulah tentang kebersihan. Ya. Tadi teh tentang ini ya, tentang sholat. Nah, tadi teh ada sholat itu harus dilaksanakan pada dan sesuai pada waktunya, sempurna syarat dan rukunna. Tadi teh haruskan syarat, ya syarat sholat. Ari syarat teh di luar dilebet, di luar atau dalam pelaksanaan sholatnya, di luar. Jadi serta acan. Syarat masuk sekolah atau selebet sekolah tak acan? Atau acan, ini berdaftar gitu. Nah, tapi syarat ini
akan menghadirkan kesempurnaan sholat. 2, 3, naon 4. Hiji niat. 2, jadi naon? Bersuci. Terus bersih dari hadas. Terus syarat sholat makan, berakal. Oh, terus include berarti ya. Hah? Pemuda? Oh iya, wios sholat. Ya, wios. Masuk pada kategori betul ya. Jadi anak yang belum ada anak punya akal, punya akalnya sudah sempurna belum gitu, maksudnya apa berakal teh ya, berakal, punya akal, tetapi akalnya itu belum pada masuk kategori tamyiz. Tamyiz itu sudah matang, makanya ada dalam usul fikih itu taklif orang yang terbeban dosa. Orang yang terbeban dosa itu orang yang sudah baligh kemudian tamyiz. Nah begitu syarat. Nah, berikut rukun salat. Rukun salat mah ngawitan tina takbir dugikeun ka salam. Itu dugikeun ka salat. Nah, berikutnya mustaufatus sunani wal adabi, dan menyempurnakan sunnah dan adabnya. Wa itaiz zakati, dan membayar zakat, benar. Kemudian wa sauma syahri Ramadan, dan saum bulan Ramadan. Hijjul baitil haram, dan haji ke Baitul Haram marratan, sekali fil umri ya, bukan fil umri selama satu kali atau seumur hidup gitu ya. Alaman qadaro, bagi orang yang mampu alaihi, dalam alaihi atasnya, wa tufara lahu, dan ma'wunatu safari, dan ada perbekalannya untuk perjalanan. Minaz zaidi, seperti apa? Di antaranya adalah persediaan warahilati, kendaraannya, wa nafaqatul ahlil wal iyali, dan biaya keluarga kerabat yang ditinggalkan. Nah, eta syarat sahur Syekh Dr. Mustafa Al-Bugo gitunya. Jadi haji itu bukan perkara pergi saja, tetapi harus ada dalam suatu persiapan yang matang, persediaannya, bekalnya, kendaraannya, biaya orang-orang yang ditinggalkan selama ibadah haji. Itulah Islam. Nah, berikutnya mahwal iman. Apa itu iman? Al-imanu lughatan, iman itu secara bahasa adalah at-tasdiqu, membenarkan. Jadi iman itu secara bahasa membenarkan. Apa yang dibenarkan? Satu perintah. Ya. Iman itu membenarkan perintah Allah. Sesuatu yang tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak imani, kita tidak membenarkannya. Salat perintahna aya? Aya. Tina Quran aya? Aya. Upami aya kumaha? Benarkan, membenarkan. Benar. Perintah teh benar. Maka itulah maksud Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perintah itu diimani. Jadi membenarkan dulu perintahna. Jadi ketika beriman teh ku Bapak cek heula. Jangan langsung dilakukan. Cek heula, cik ibadah salat teh Ustaz leres. Ari salat teh perintah Allah, naon hadisna, naon Qur'ana, cik cobi Qur'ana, oh iya leres. Berarti salat teh aya keterangan dalilna. Ustaz ari haji teh aya dalil Qur'ana, oh aya. Ya dalilna, oh atuh hari kitu mah membenarkan imani. Diikuti, dilakukan, itu prosesnya. Jadi al-imanu itu bukan pada satu fase mengimani, mempercaya, tetapi membenarkan dari
proses perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an, dan iman secara syar'i itu adalah at-tasdiqul jazimu biwujudillahil khaliqu wa annahu subhanahu wahidun la syarika lahu. Jadi iman secara syar'i, secara istilah adalah membenarkan yang mutlak dengan adanya wujud, entitas, eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Gitu. Wa annahu subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah itu maha suci, wahidun, satu, la syarikalahu, dan tidak ada yang menyekutuinya. Itulah iman secara syariat. Jadi membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membenarkan al yang mutlak adanya Allah Subhanahu wa taala? Ciptaannya. Ya, ciptaannya. Kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Diciptakan bukan sesuai dengan keinginan, tetapi kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala sediakan manusia yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di pesisir laut, rezekina ka laut, di laut. Manusia yang oleh Allah ditakdirkan di kota perkotaan, maka Allah dekatkan rezekinya dengan jalur-jalur rezeki yang ada di perkotaan. Kemudian di hutan juga Allah sediakan rezekinya yang ada di hutan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadikan bentuk bahwasanya iman secara syar'i, secara istilah adalah membenarkan yang mutlak atas wujud Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Seadanya. Rada ngebut. Wa tasdiqu biwujudi khalqillahum al malaikah, dan membenarkan wujud ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah malaikat. Wa hum ibadun mukramuna, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha, mereka malaikat tidak bermaksiat, ma amarahum, atas apa yang diperintahkan kepada malaikat, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Khalaqahumullahu min nur, Allah ciptakan malaikat itu dari cahaya. La ya'kuluna, dia dan yang malaikat itu sifatnya tidak makan, wala yattasifuna, dan tidak tersifati bidzukurati, sifat laki-laki, wala inasati, dan sifat perempuan, wala yatanasaluna, dan tidak berketurunan. Janten upami bapak ibu naros ali malaikat saha, ari malaikat genderna naon? Ya. Malaikat mah tidak tersifati laki-laki, tidak tersifati perempuan, dan tidak juga berketurunan. Goib, goib. Ari setan, goib, goib. Keturunan, keturunan, eta mah beda. Ya, gitu. Malaikat tidak. Upami malaikat berketurunan, berarti malaikat itu awewe. Ya, gitu. Hah? Berapa banyak? Pertama banyak, Allah eta mah anu terang. Aya tina hadis anu nyebatkeun jumlah malaikat. Ya. Ari setan laki-laki perempuan, naon buktina? Nah, eta dalilna teh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aya anu nerjemahkeun aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setan mah kasifati ku laki-laki jeung kasifati ku perempuan. Karena setan mah anakan. Aya deui tina salat anu lorongkrangna rada lega nya, eta teh ceuk hadis mah bisa masuk 1 ekor anak kambing gitu ya. Eta teh
yang naon tapi nggak tahu nih hadisnya, ya nggak tahu sih. Nah itu bagian dari yang tadi ya, permasalahan terkait bahwasanya setan itu ada yang tersifati dzukurah laki-laki wa inasah dan perempuan. Wala ya'lamu adadahum illallahu ta'ala, dan tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah gitu. Orang mah terang cuma Allah we. Itu wa tasdiqu bil kutubi, dan membenarkan kitab-kitab as-samawiyah yang turun, as-samawiyah al-munazzalah, yang turun dari langit, min indillah, di sisi Allah, wa annaha syara'allahu, dan sesungguhnya kitab-kitab itu menjadi syariat, qabla an tanalaha, sebelum menerima aidin nas, kepada tangan-tangan manusia, bitahrifi wa tabdili, yang ketika terdapat ada suatu proses perubahan, proses pergantian, proses penukaran. Dan kitab-kitab anu aya teh satu acan Al-Quran sudah tidak asli karena ada perubahan tangan-tangan manusia. Tetapi Al-Quran Allah jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Al-Quran mah ku Allah teh dijaga. Wan, ada duluan. Yang lain udah komat. Syariat adanya biar tetap adalah di pos. Wa tasdiqu bi jami'ir rusul, dan membenarkan seluruh rasul alladzi nakhtarahum, yang mereka dipilih Allah Subhanahu wa taala, li hidayati khalqihi, dengan petunjuk ciptaannya, wa anzala alaihim, dan diturunkan atas mereka al-kutub as-samawiyah, kitab-kitab samawi, wal i'tiqadu annar rusula, dan meyakini bahwasanya rasul basyarun ma'sumun, adalah sebagaimana atau seperti manusia, ma'sumun, yang terpelihara dari dosa. Itulah rasul. Wa tasdiqu biyaumil akhir, dan membenarkan hari akhir, ya ba'atsullah, Allah mengutus, Allah membangkitkan, fihi, pada hari akhir, annas, manusia, min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka, wa yuhasabuhum, dan dihisab, ditanggungjawabkan, ala a'malihim, atas amal-amal mereka, wa yujzihim, dan dibalas, alaiha, atas balasan mereka, atas amal mereka, inna khairan, sesungguhnya kebaikan, fa khaira, maka jadi baik, fa khairun, wa inna syarran, jika amal manusia itu buruk, fa syarrun, maka buruk. Wa tasdiqu, dan membenarkan, bi anna kullama yajri, sesungguhnya setiap apa yang berjalan, yang beredar, fi hadzal kaun, pada dunia ini, pada alam semesta ini, huwa bitakdirillah, itu adalah menjadi takdir Allah, wa iradatihi, dan kekuasaan Allah, li hikmati ya'lamuha, untuk menjadi hikmah bagi yang mengetahuinya, Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi arkanul iman, itulah rukun iman. Mani taqoda, barang siapa yang meyakini, biha, dari rukun iman, naja, selamat, wa faza, dan bahagia. Wa man jahadaha, dan barang siapa yang menyangkal terhadap rukun iman, dolla, maka sesat, wa khoba, dan rugi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, kepada rasul, wal kitabi, kitab, alladzi nazzala, yang diturunkan, ala rasulihi, kepada rasulnya, wal kitabil ladzi, dan kitab-kitab yang diturunkan, alladzi min qabli, sebelumnya. Wa man yakfur, barang siapa yang inkar, billahi, kepada Allah, wa malaikati, kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah,
wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia telah sesat yang sejauh-jauhnya. An-Nisa Quran surat 4 ayat 136. Itulah tiga di antara 8 tentang pemahaman dan petunjuk hadis tentang iman, tentang Islam, iman, ihsan di hadis kedua. Mudah-mudahan menjadi penambah keimanan, penyemangat untuk kita mempertahankan iman kita di hati, dan isilah hati kita dengan penuh ilmu agar iman kita subur, tumbuh subur dengan ilmu. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar untuk kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, yaitu kebahagiaan hakiki. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.